Semakin lama kasus ini selesai di pengadilan, selesai sampai ada yang inkrah, artinya apakah Pak Jokowi memang berijazah palsu dan itu ketuk majelis hakim untuk memvonis bahwa mereka bersalah dan mereka dihukum, ya. Kalau itu tidak jelas akan berakhirnya kapan, semakin panjang peristiwa ini atau kasus hukum ini bergulir, semakin mempertebal, ya, Jokowisme ini hidup di masyarakat. Jokowisme ini, ya, adalah suatu perekat yang sangat unik saya pikir dalam konteks pemikiran politik modern saat ini. Orang boleh tidak sependapat, orang boleh kemudian melihat ini secara sinis, tetapi fakta, realitas sudah menunjukkan dan membuktikan Jokowisme ini, ya, terbukti dicintai rakyat. Kalau kasus ini terus bergulir dan orang-orang tersangka ini, teroris ini tidak ditahan, ya, lama-lama, ya, masyarakat menjadi menduga jangan-jangan benar ijazah Pak Jokowi itu nggak ada atau palsu gitu loh. Tapi itu hanya orang-orang yang bersumbu pendek, yang berakal pendek. Lebih banyak meyakini lama-lama ini hanya sebagai sebuah entertainment aja, sebagai peristiwa-peristiwa yang sifatnya akhirnya, ya, selalu dimanfaatkan oleh media, ya, untuk mereka mengglorifikasi isu sedemikian rupa per item, per perkembangan itu menjadi isu-isu yang kemudian diadu domba. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monolog Ruang Konsensus hari ini menemui para termol. Hari pertama bulan Ramadan, ya, agak lesu ya. Apalagi saya harus tapping di saat jam-jam siang hari. Wah, ini lagi-lagi ujiannya puasa nih. Tapi kita nikmatin, kita enjoy. Dan kepada seluruh termul dimanapun Anda berada yang sedang menunaikan ibadah puasa Ramadannya hari pertama, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ya, supaya hari ini sore nanti berbuka puasanya berjalan lancar dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Apa yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang sebenarnya ini isu lama ya. Dikaitkan dengan apa yang terjadi, fenomena baru yang terjadi di rumah Pak Jokowi antara Jokowisme, ya, dengan ratapan rumah Solo, tembok ratapan Solo. Waduh, tembok ratapan Solo. Ini bagaimana cara melihat fenomena ini antara Jokowisme dan tembok ratapan Solo? Ini tentu ada kaitannya dengan peristiwa paling mutakhir hingga hari ini tentang masih belum jelas ya arah dari kasus fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi. Bagaimana kita melihat fenomena Pak Jokowi ini? Baik, tentang Jokowisme. Sebenarnya PSI kalau nggak salah pada saat Giring Ganesa waktu itu masih menjadi ketua umum PSI, sempat diangkat isu ini sebagai Jokowisme. Ada istilah yang disebut Jokowisme. Nah, Jokowisme ini coba saya review sedikit. Kita pernah ya, kita sudah punya 8 presiden ya. Pada saat awal sekali saya mendesain ya podcast Madilog Forum ya di kanal Forum Keadilan TV. Ini true story nih. Ini true story. Jadi Madilog Forum yang sampai sekarang eksis sebagai salah satu kanal YouTube politik yang kontra terhadap Pak Jokowi. Pada saat awal saya mendesain podcast tersebut karena saya ada di sana pertama sekali di sana. Itu ketika kita mendesain backdropnya. Backdropnya saya usulkan kepada desain kreatif Forum Keadilan TV pada saat itu, ya,
Madilock itu ya, kita bikin Madilock hurufnya besar ya kan, kemudian ilustrasi fotonya adalah 8 presiden ya, 4 presiden berlatar belakang militer sebelah kanan ya, dan 4 presiden berlatar belakang sipil sebelah kanan, dan ternyata cocok ya kan. Pak Karno walaupun bukan berlatar belakang militer, tetapi kan pernah menjadi panglima tertinggi dan bahkan seumur hidup, presiden seumur hidup. Kita taruh paling depan sebelah kiri. Kemudian ada Pak Harto ya, kemudian ada Pak SBY dan Pak Prabowo yang terakhir. Nah di sebelah kanannya ya, dari Pak Jokowi, Ibu Mega, Gus Dur dan Pak Habibie. Jadi militer dan sipil. Nah dari 8 presiden yang dikenal memiliki isme, yang dijuluki oleh masyarakat, peneliti ya, dan kalangan akademisi ilmu politik dan ilmu sosial. Pertama Soekarnoisme. Nah, jadi Soekarnoisme, kemudian Soehartoisme, dan sekarang Jokowisme. Jadi 8 presiden yang kita pernah miliki sepanjang sejarah Republik berdiri ya, yang kemudian dianggap ada semacam pengikut, semacam gaya, semacam arus pemikiran, arus birokrasi dan seterusnya. Itu hanya 3 yang sempat dijuluki ya, Soekarnoisme, Soehartoisme dan Jokowisme. Tidak ada SBYisme, nggak ada. Nggak ada juga misalnya kalau Pak Prabowo belum muncul nih, Pak Prabowo kan masih running ya. Misalnya juga ada kalau Abdurrahman Wahid isme, nggak ada. Megaisme apalagi, jauh. Kemudian misalnya Habibie. Nah, jadi kalau kita lihat memang Pak Jokowi adalah salah satu dari 8 presiden yang pernah ada di Republik, adalah salah satu presiden yang paling kuat dan paling berpengaruh sepanjang sejarah kita hari ini. Karena itu ketika orang bicara tentang Jokowisme, yang baru-baru ini kemudian diangkat lagi pada saat Rakernas PSI ya di Makassar kemarin ya. Kalau kita dalam sudut pandang para pendukung Pak Jokowi, Jokowisme tentu sesuatu hal yang positif. Di mana yang disebut dengan Jokowisme itu adalah dari segala bentuk perilaku, gaya politik, ya kan, kebijakan-kebijakan politik dan arus pikiran politik seorang Jokowisme yang kemudian diduplikasi, dijadikan pedoman, dijadikan teladan, ya, dan kemudian menjadi semacam mazhab dalam bagaimana orang membangun Indonesia. Itu dalam konteks positif, Jokowisme. Nah, PSI mencoba menduplikasi semangat itu, Jokowisme, ya, untuk apa? Untuk kemudian menggerakkan mesin-mesin politiknya. Tetapi apakah Jokowisme yang sebenarnya dari era kepemimpinan PSI di zaman Giring Ganesa mampu memperoleh kemanfaatan buat PSI? Belum tentu. Saat ini PSI dipimpin oleh ketua umumnya Kaisang Pangarep, anaknya Pak Jokowi. Nah, sebenarnya dari sisi ini aja energi politik PSI ini luar biasa. Di mana ada Pak Jokowi, kemudian ketumnya adalah anaknya sendiri, sebenarnya luar biasa. Tetapi yang sangat fatal, yang selama ini saya dengar sebagai catatan-catatan yang kurang pas kenapa PSI gagal adalah karena pengurus-pengurus PSI adalah pengurus yang tidak bergerak ke bawah. Mulai dari DPP, di pusat, di Jakarta misalnya. Kemudian di provinsi, di kabupaten kota hingga kecamatan, ya. Elit-elit PDIP cenderung mengambil jarak dengan publik, bersikap sombong, ya kan, tidak peka, ya kan, dan sulit berkomunikasi dengan rakyat. Ini problem besar PSI. Makanya di dalam 2 kali pemilu, ya, PSI tanpa Pak Jokowi mungkin benar-benar partai yang mungkin 0,% maksudnya. Nah, dengan kontribusi Pak Jokowi, setidaknya kalau kita lihat pada pemilu 2024 kemarin, berhasil meraih hampir 3%. Ya, meskipun itu pencapaian yang saya pikir tidak baik karena memang gagal menembus parliamentary threshold 4%, tetapi setidaknya nggak malu-maluin lah, nggak partai 0, atau 1% gitu loh. Nah, apakah dengan Jokowisme
yang kemudian menjadi semacam filosofi dan ideologi atau penyemangat dari PSI, ini akan mampu ya mendorong PSI untuk sukses mengantarkan para kader-kadernya, caleg-caleg DPR RI-nya lolos pemilu 2029 untuk menjadi penghuni di gedung parlemen di Senayan. Saya sebenarnya dalam konteks PSI yang katanya sebentar lagi Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina, saya sebenarnya tidak terlalu yakin PSI juga akan lolos ke Senayan jika cara kerja PSI, pengurus-pengurusnya, elit-elit partainya ya hanya menyemangati Jokowisme itu hanya ketika ada acara saja. Ketika ramai, ketika ada Pak Jokowi, semangat Jokowismenya muncul. Tetapi ketika sehari-hari, bagaimana mesin partainya bekerja, Jokowismenya nggak ada. Jokowismenya nggak muncul. Saya banyak dapat informasi di lapangan, di daerah-daerah juga bahwa pengurus-pengurus PSI memang cenderung elitis. Cenderung mau didatangin daripada mendatangi masyarakat. Ya kan? Kurang responsif. Ya. Dan saya masih ingat pada saat Pak Jokowi berpidato terakhir memberikan semangat di Makassar pada saat Rakernas PSI. Ya. Pak Jokowi mengatakan partai yang ideal itu untuk sukses dan berhasil adalah jika seluruh struktur partainya dari pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan, bahkan mungkin hingga kelurahan atau anak ranting, itu benar struktur partai yang ada, eksis, dan bekerja. Ini yang pertanyaan dua yang terakhir yang saya pertanyakan. Eksis dan bekerja untuk rakyat. Apakah benar seperti itu? Saya bayangkan meskipun nanti Pak Jokowi turun sampai ke pelosok atau belusukan lagi, mudah-mudahan Pak Jokowi sehat ya, mampu melaksanakan keinginannya itu untuk kemudian mensosialisasikan PSI. Tapi saya juga masih belum yakin apa Pak Jokowi memang serius itu. Saya sih nggak yakin gitu loh. Nah, jika memang ya Jokowisme itu menjadi semacam filosofi, semangat, identiti dari PSI, ya, apakah Jokowisme ini ya akan mampu ya menjadi slogan besar arus pikiran politik modern saat ini? Kenapa? Karena memang ya arus politik lama ya bahwa politik itu misalnya ya, ditentukan setidaknya oleh latar belakang dari seseorang itu. Apakah dia seorang keturunan dari priayi kah, keturunan bangsawan kah misalnya, atau dari rakyat biasa. Apakah dia anak seorang tokoh kah, anak seorang petinggi atau anak seorang jenderal kah misalnya. Ya, arus pikiran politik seperti itu sepertinya sudah mulai bertransformasi dengan Jokowisme. Kalau kita lihat Jokowisme ini apakah bisa berkembang? Kalau dilihat dari kemampuan Pak Jokowi, orang-orang yang ada di dekat Pak Jokowi saat ini, ya, misalnya tentu dari keluarga terdekat. Anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran sekarang adalah wakil presiden. Ya, semangat Jokowisme juga melekat dalam diri Mas Gibran. Apa itu? Mas Gibran benar-benar hampir menduplikasi lebih dari 90% gaya Pak Jokowi. Artinya apa? Itulah khas dari Jokowisme itu ada dalam diri Mas Wapres Gibran. Orang yang tidak baperan, ya kan? Dikritik, dihina, cool, lebih memilih untuk bekerja daripada merespon hal-hal yang sifatnya ya yang dianggap sebagai ekspresi rakyat dalam menyampaikan rasanya. Nah, rasa rakyat ini kan bisa positif, bisa negatif. Rasa yang negatif seperti yang disampaikan banyak para pembenci Pak Jokowi, pembenci Mas Gibran, tidak direspon dengan sikap yang emosional oleh Mas Wapres. Dan itu adalah bagian dari Jokowisme. Nah, siapa lagi? Mas Kaisang, ya kan? Ketua Umum PSI. Kemudian Bobi Nasution, gubernur di Sumatera Utara. Sukses menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur di Sumatera Utara. Nah, mereka ini adalah inner cycle Pak Jokowi karena adalah masih dalam keluarga. Nah, energi dari orang-orang muda
ya yang sekarang menjadi pemimpin politik dalam tingkat yang berbeda, ini adalah bagian dari semburan-semburan energi Jokowisme itu. Nah, bagaimana Jokowisme itu kemudian direspon oleh publik? Ya, setidaknya kalau kita mengacu kepada dua pemilu di era 2014 dan 2019 dan kemudian di era 2024, ya, energi dan efek positif dari Jokowisme itu luar biasa. Begitu disukai oleh masyarakat, begitu disukai oleh rakyat, dan itu terbukti. Terbukti artinya 2014 Pak Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo Hatta. Kemudian 2019 Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma'ruf mampu mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Dan kita melihat di situ, itu adalah salah satu bukti nyata Jokowisme ini ya menjadi sesuatu yang menjadi magnet besar ya, yang menghipnotis secara positif rakyat Indonesia secara mayoritas. Kenapa saya menggunakan diksi menghipno? Ya, karena lebih banyak pecinta-pencinta Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ya, itu mencintai Pak Jokowi karena rekaman pekerjaan Pak Jokowi, ketulusan Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden itu luar biasa. Gak ada capeknya. Pak Jokowi lebih memilih banyak bekerja di dalam negeri daripada berkunjung ke luar negeri. Ya, selalu mengingatkan para menterinya dengan cara apa? Dengan cara meninjau proyek yang sedang dilaksanakan. Makanya kita melihat kemajuan infrastruktur selama 10 tahun itu sangat amat signifikan dibanding presiden sebelumnya. Semangat Jokowisme inilah ya yang kemudian ya juga mempengaruhi persepsi Menteri Pertahanan saat itu, Pak Prabowo Subianto, ya menganggap bahwa cara kerja inilah yang cocok untuk rakyat Indonesia. Jokowisme ini kemudian berhasil mengantarkan Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka mengalahkan dua kandidat lainnya yang dianggap juga sangat kuat. Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin. Kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Tumbang mereka semuanya. Padahal sesumbar mereka, kedua lawan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pada saat kampanye Pilpres 2024 itu gila-gilaan. PDIP dengan segala kesombongannya mampu mengalahkan Prabowo Gibran satu putaran katanya. Ya, tak terbuktikan, malah mereka mendapatkan hasil lowbat 16%. Ya, itu lowbat 16%. Kemudian Anies yang digadang-gadang katanya mewakili ya kelompok Islam modern, ya, mewakili kelompok Islam kanan, ya, ternyata hanya mampu meraih 24%. Artinya apa? Jokowisme ini ya adalah suatu perekat yang sangat unik saya pikir dalam konteks pemikiran politik modern saat ini. Orang boleh tidak sependapat, orang boleh kemudian melihat ini secara sinis, tetapi fakta realitas sudah menunjukkan dan membuktikan Jokowisme ini ya terbukti dicintai rakyat. Nah, tiba-tiba baru-baru ini karena rumah Pak Jokowi di Solo ya itu selalu didatangi. Kadang ada yang bisa bertemu, berfoto, kadang ketika ya namanya rakyat kan datang nggak tahu apakah Pak Jokowi sedang ada di rumah, ya kan? Atau Bapak sedang ada di luar kota, kan nggak tahu. Kecuali beberapa orang yang memang sudah terkonfirmasi datang bertemu dan ingin bicara dengan Pak Jokowi itu terjadwal pasti ada. Nah, bagi khalayak umum yang rata-rata datang ke rumah Pak Jokowi itu kisaran 100 sampai 1000 orang setiap hari. Menurut dugaan saya ya, dari pengamatan saya ketika beberapa kali menunggu jadwal ya kan, kisaran 100 orang sampai 1000 orang setiap hari. Ya. Nah,
Mereka yang datang kalau pas Bapak ada di rumah tetap akan dilayani semuanya. Datang bertemu, bersalaman, kemudian diakhiri dengan berfoto. Nah, tapi ada yang tidak sempat ketemu, sudah datang jauh-jauh ya kan, tapi tidak ketemu. Nah akhirnya ya karena sudah datang jauh-jauh, katanya ada yang merapat ke pagar Pak Jokowi. Jadi kayak ratapan begitu. Hanya ya kalau mungkin dimensi secara kultural masyarakat Jawa ya kan, mungkin mereka mengharap berkah dari orang baik gitu loh. Mengharap berkah dari orang baik itu saya pikir secara rasional boleh-boleh saja. Tidak bisa juga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang klinik-klinikan gitu loh. Orang mengharap berkah kan keyakinan orang. Karena siapa tahu dengan saya ya merapat ke temboknya Pak Jokowi, berkah orang baik akan membuat saya besok dapat rezeki ya kan. Saya mau kemudian apa yang saya inginkan bisa dikabulkan oleh Yang Sama Kuasa dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Walaupun kemudian pihak protokoler rumah Pak Jokowi kemudian melarang itu adanya tembok ratapan Solo istilahnya. Karena nanti kalau dibiarkan jangan-jangan seluruh tembok rumah Pak Jokowi itu orang bergantian untuk nempelin tangan ke tembok kemudian meminta doa, berharap supaya ada kemudahan dalam kehidupan mereka. Nah itu kan menjadi tidak bagus ya kan, bahkan kemudian nanti menjadi olok-olok, jatuhnya fitnah dan itu tidak baik. Nah oleh protokoler rumah Pak Jokowi kemudian itu tidak dibolehkan ada ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian menjadi fitnah ya kan. Tembok ratapan Solo itu sudah muncul di sosial media. Yang namanya tembok ratapan itu kan adanya cuma di Bethlehem kalau nggak salah ya, di Yerusalem. Dan itu memang bagian dari ritual agama Yahudi gitu loh. Nah, jadi kembali kepada masalah Jokowisme ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, saya kaitkan dengan fenomena kasus fitnah ijazah palsu. Justru semakin lama kasus ini selesai di pengadilan, selesai sampai ada yang inkrah, artinya apakah Pak Jokowi memang berijazah palsu dan itu ketuk majelis hakim untuk memvonis bahwa mereka bersalah dan mereka dihukum, ya. Kalau itu tidak jelas akan berakhirnya kapan, semakin panjang peristiwa ini atau kasus hukum ini bergulir, semakin mempertebal ya Jokowisme ini hidup di masyarakat. Bukan sebaliknya. Bahkan ada yang menduga begini, dan saya pikir duganya itu tidak tepat. Itu setidaknya menurut saya. Kalau kasus ini terus bergulir dan orang-orang tersangka ini, teroris ini tidak ditahan, ya lama-lama ya masyarakat menjadi menduga jangan-jangan benar ijazah Pak Jokowi itu nggak ada atau palsu gitu loh. Tapi itu hanya orang-orang yang bersumbu pendek, yang berakal pendek. Lebih banyak meyakini lama-lama ini hanya sebagai sebuah entertainment aja, sebagai peristiwa-peristiwa yang sifatnya akhirnya ya selalu dimanfaatkan oleh media ya untuk mereka mengglorifikasi isu sedemikian rupa per item per perkembangan itu menjadi isu-isu yang kemudian diadu domba. Artinya apa? Pak Jokowi dan keluarga, saya meyakini sebuah teori, anggaplah ini teori saya sendiri. Semakin difitnah keluarga Pak Jokowi, semakin dihinakan keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, semakin mempertebal dukungan Jokowisme yang akan berimplikasi kepada kekuatan politik Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, dan Mas Bobi. Ini yang harus dipikirkan. Tentu para termol mau ada kasus atau tidak, ya yang jelas termol adalah orang yang berkomitmen menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang 10 tahun dicanangkan oleh Pak Jokowi bisa kita realisasikan. Semoga dengan Jokowisme ya, kalau kita misalnya kulik lebih dalam lagi, tapi saya pikir waktunya sudah kepanjangan. Di episode selanjutnya saya akan mencoba apakah semakin
Jokowisme para pengikut Pak Jokowi, para pendukung Pak Jokowi akan memudahkan Pilpres 2029 satu putaran lagi jika catatannya adalah Prabowo Gibran 2 periode. Tapi kalau Prabowo memilih yang lain, ya, misalnya bukan dengan Mas Gibran, saya menduga Mas Gibran akan maju dengan kendaraan sendiri. Kendaraannya apa? Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita santai-santai saja. Anggap saja ini sambil habis taraweh, ya kan, bisa menyimak pesan-pesan saya dalam monolog Ruang Konsensus. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.